Tapi satu yang sering dilupain dan jadi penghalang, sikap. Oke? Ya, next. Coba kita lihat apa materinya. Nih, ini dia. Seseorang yang mengembangkan dirinya pasti mengalami kemajuan. Ini luar biasa. Tadi Ibu Elis sebelum kita meeting ngomong law attraction ya. Coba kita lihat. Apa yang terjadi di dalam diri kita pasti mempengaruhi tampilan luar kita. Sikap yang keras adalah penyakit yang menyeramkan, yang akan menutup pikiran kita dan membuat masa depan kita suram. Tapi ketika sikap kita positif dan mendukung pengembangan diri, pola pikir kita berkembang dan kita akan mengalami kemajuan. Next, coba kita. Mungkin kita bisa masuk ke tanya jawab ya, Bu Elis. Iya, baik Pak. Nanti kita masuk ke tanya jawab, tapi sebelumnya kita beri applause dulu buat Pak Sorchan dan Pak Miki. Kita beri applause-nya yang luar biasa. Makasih. Terima kasih Pak Sorchan. Keren sekali Bapak. Keren sekali sharingnya, telling story-nya. Pak Sorchan, izinkan saya menangkap dari beberapa yang sudah Bapak sampaikan tadi, kurang lebih 55 menit, begitu? Waduh, 55 ya. Jadi ada 3 kata kunci yang kita tangkap Bapak Ibu pemirsa sahabat HR Miki. 3 kata kunci yaitu digital economy, artificial intelligence, dan satu lagi adalah disruption innovation. Jadi memang perubahan bisnis dan ekonomi yang sedang dan akan terjadi itu berdampak kepada dunia sosial maupun dunia kerja. Termasuk juga nanti karir kita ya sebagai akibat dari disruptive impact dari revolusi industri 4.0 di mana efek pandemi COVID saat ini juga sangat besar pengaruhnya. Begitu kira-kira Pak Sorchan ya. Yes. Kemudian kita jika berbicara karir Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita tidak lepas dari bahasan model manajemen karir yang tadi sedikit banyak sudah diulas oleh Pak Sorchan. Dan bagaimana kita juga harus aware dengan model-model pengembangan diri, ya, dengan sikap tadi yang sudah dijelaskan detail, yang dapat mendukung kita, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang unggul dan kompeten. Ya, kemudian juga bagaimana kita mampu bersaing, meraih masa depan, ya, dengan mantap Pak, dengan paradigma dan strategi untuk mencapai kesuksesan, dengan bagaimana kita tahu tujuan hidup ya, dengan mengetahui potensi diri kita ya, juga bagaimana kita bisa bersikap yang akan mendukung pengembangan diri kita ya, sehingga kita dapat menentukan masa depan kita. Begitu ya. Jadi mantap. Meraih kesuksesan kita ya. Nah, semua itu tentu kita dituntut untuk lebih cerdas ya, lebih aware, lebih wise lagi gitu ya. Dan bagaimana kita harus cerdas mengidentifikasi beberapa hal keberhasilan karir kita dengan customer value. Itu tidak boleh kita lupakan ya. Dimana kalau dalam dunia kerja kita sentuh customer value ya. Baik, kira-kira poin-poin itu yang tadi coba saya tangkap. Nah, kesempatan ini sesi kedua, Pak Sorchan, Pak Miki, Bapak Ibu sekalian, kami berikan waktu untuk sesi kedua selama 30 menit untuk kita lakukan tanya jawab. Nah, di sesi ini kita akan coba saling menggali apa yang Bapak Ibu ingin tanyakan. Silahkan, boleh mengetik di chat ya, di chat, atau juga mungkin boleh secara langsung. Ya, kira-kira itu Pak Sorchan. Siap ya, saya manut, saya nurut sama Bu Elis. Baik. 30 menit Bapak Ibu sahabat Miki HR ya. Nanti kita lihat di sini ada beberapa pertanyaan. Ini belum. Ini baru respon good, keren gitu ya. Silakan kalau ingin bertanya ya terkait dengan topik ini, silakan, feel free saja. Mungkin Pak Hidayat bisa pakai itu Bu,
angkat tangan raise hand itu loh, kan Raise bisa. hand, bisa raise Di hand situ tuh ya. raise hand. Silakan. Kalau mau. Nanti muncul. Iya, silakan Bapak Ibu. Terkesima ini ya. Waduh. Jadi nggak pada nahan. Volunteer deh duluan ya, boleh ya? Wah, boleh. Ya, Boleh, oke. Pak. Gini Pak. Silakan. Tadi Bapak udah sampaikan kita harus bagaimana sikap ya. Lebih ke sikap. Ya, pada saat kita mendengar nasihat, ya seperti yang Bapak sampaikan tadi, itu semua kita bilang, oh ya benar, itu benar. Tapi kebanyakan kita ya udah sampai situ aja gitu ya. Oh iya benar, kita harus begini. Tapi habis begitu ada sikap yang ada atau nggak mau lanjut gitu, nggak mau dilanjutkan gitu aktualisasinya ya, implementasinya, aktualisasi itu nggak mau gitu, bukan nggak mau ya apa, kalau dibilang nggak mau juga bukan juga, tapi ya udah nggak aja, diem aja gitu. Tapi kalau lagi dinasihatin, iya pikirannya bener, lempeng gitu, bener, iya emang bener harus begitu. Tapi setelah forum ini selesai, ya udah gitu aja gitu. Tapi pelaku atau katakanlah saya tahu itu, saya dinasihatin, saya harus begini, saya tahu, saya nggak go on gitu ya. Kenapanya banyak alasan. Ini gimana nih Pak, kayak begini nih Pak? Itu Pak. Saya udah siapin nih di otak saya satu kata kunci, yaitu practice makes perfect. Ya, jadi saya ingat pertanyaan Pak Hidayat itu tentang ada salah satu junior saya. Pak, Bapak kok enak banget kalau bawain apa, kok kayaknya Bapak lebih pintar, lebih ini. Saya bilang enggak, gitu. Saya juga dulu nggak bisa apa-apa, gitu. Tapi saya mempraktekkan. Ya, itu sebenarnya ide itu mulai dari bayi, Pak. Bayi itu kan kalau balita itu kan nggak bisa jalan ya, Pak Hidayat ya. Dia jatuh, dia jalan. Akhirnya jadi bisa, terus dia bisa jalan. Practice make perfect. Ya. Jadi memang segala ilmu pengetahuan, knowledge, harus dipraktiskan, harus dilaksanakan. Itu perlu Kalau pendampingan. nggak dilaksanakan, tidak diimplementasikan, tidak akan jadi perfect. Nggak akan jadi skill, kompetensi kita nggak akan jadi spesialisasi. Kita nggak akan jadi ahli gitu. Di situ Pak. Memang itu sebuah hukum sih, menurut saya itu hukum ya. Jadi kalau kita cuma omong doang, lalu nggak mempraktekkan, makanya kan di self improvement, pemimpin yang berhasil itu pemimpin yang jadi teladan, role model gitu loh Pak Hidayat. Kalau dia nyuruh-nyuruh, lu gini, tapi dia sendiri nggak gitu, nggak mungkin, nggak ada model. Nah model itu, keteladanan itu kita lakukan aja, gitu. Misalnya pengen nih anak buah kita nggak terlambat datang ke kantor gitu ya Pak Hidayat ya. Ya udah kita aja nggak terlambat. So simple sebenarnya. Jadi practice make perfect gitu. Ini anak saya umur 16 cewek ini mau belajar pakai mobil. Dia bilang gimana caranya? Latihan aja. Nah bayangkan kalau seperti saya sudah berkendara 25 tahun ya Pak ya. Itu berkendara bisa sambil ngobrol loh. Saya pernah Zoom meeting juga sambil berkendara loh. Ngomong-ngomong tapi harus konsen ya. Artinya sudah tapi ingat Pak Hidayat pertama kali nyetir, ini mana dulu, mencet apa dulu nih, bener gak? Ya kan? Aduh ini kuplingnya, ini apa ya? Kupling kalau yang manual gitu kan 3 ya. Tapi kalau yang nanti yang ini, yang apa? Yang matic cuma 2 sih ya, 2 tombol. Nah jadi itu sih, jadi apapun ilmu pengetahuan yang ada di HR Nike ini harus dilakukan, ya, dilakukan. Dan itu akan membuat bahagia dan sukses. Jadi sukses tuh sebenarnya ada satu nanti materi kalau diundang lagi tuh tentang orang tuh harus melakukan tiap hari gitu. Karena begini, kalau dari tiap hari dia bagus, itu nanti jadi 1 minggu jadi 1 bulan, 1 bulan jadi 1 tahun, 1 tahun jadi dekade jadi nasib hidup kita. Gitu Pak Hidayat. Terima kasih.
Kalau ada masukan lagi silahkan. Ini Pak Hidayat ini bukan nanya, memberi masukan. Ya, lebih tepatnya gitu. Baik. Terima kasih Pak Sorchan. Ya, Pak Hidayat, ya. gimana? Cukup clear, Pak? Iya, Jadi iya, cukup. intinya clear. Oh, jangan clear, biar dia datang lagi pertemuan berikutnya. Oh, gitu ya? Wah, iya dong. Masih Ya. belajar terus kalau Pak Masih Hidayat. belajar Keren. terus ya. Keren, Jadi baik. harus praktek ya. Harus praktek. Jadi jangan NATO ya Pak Sorchan ya. Aduh, No jangan. action, talk only. Jangan. Nggak bisa sukses NATO mah. Betul. Iya. Ya, karena motivasi kita itu elastis ya Pak ya, kayak keimanan. Saat ini Iya. kencang, besok terganggu lagi sedikit agak kendor gitu ya Pak ya. Iya. Nah, itu maksudnya gangguannya gitu. Naik turun, Pak. Naik turun, elastis, betul. Paling sulit, tadi Pak Hidayat jadi ingat, ketika kita nggak mau melakukan, ya, nah itu agak dipaksa kita sedikit. Tapi kalau sudah, ya enjoy aja, gitu. Coba, ya kayak nyetir tadi kan, kalau sudah biasa kan enjoy aja udah. Gitu. Jadi, tapi memang ada masa ya, Pak Hidayat dan guys semua yang ada di sana, ketika masa krisis, wah ini, mau gimana nih? Nah, itu kita harus terus. Itu namanya nanti konsisten, Pak Hidayat Mufti. Konsistensi. Ya, kata kuncinya. Kalau nggak konsisten, nggak sukses. Pindah-pindah kerjaan atau omongan dengan perbuatan nggak bener ya. Terus nanti make a deal buat MOU nggak dilaksanakan. Ya, sakar PDW gitu ya nggak bisa. Konsistensi, Pak. Keren. Konsisten ya. Ya. Baik Pak, tapi sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya, saya akan mengingatkan lagi kepada para peserta storytelling ini untuk tidak lupa mengisi form feedback yang sudah diinformasikan di grup kita ya. Silakan sambil menyiapkan pertanyaan untuk terus membuat feedbacknya. Ya, baik. Kalau begitu pertanyaan kedua, Pak Sorchan, ini dari Bapak Irfan Mulya. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita yang gen kolonial untuk bersikap dalam hal karir development di era gen milenial dan gen Z sekarang? Begitu pertanyaannya. Ya, jadi sebenarnya itu jawaban paling mudah ya, Bu. Tadi siapa Pak? Pak Irfan Mulya. Pak Irfan ya, Pak Irfan. Silahkan buka Pak Irfan YouTube-nya HR Wiki. Kan ada tuh banyak. Itu banyak banget tentang itu ya. Tentang generasi kolonial. Tapi saya jawab coba ya, saya jawab aja. Jadi gini, kalau kita ini kan perbedaan dua budaya ya, dua ini dua zaman ya, dua jilid mungkin ya. Nggak tahu nih yang nanya jilid keberapa nih, karena jilidnya sudah 4 kan, ya kan. Nah, menurut saya udah dibahas banyak sih. Bu Elis juga kayaknya pernah bahas ya Bu ya di satu momen ya. Menurut saya tadi itu, jadi mereka itu adalah anti globalisasi, anti birokrasi, personal touch aja kalau menurut saya, telling story aja. Jadi gini, D kan itu Gen Z, generasi Z. D, gimana nih kabarnya? Kamu latar belakangnya ya kita tanya, orang tuanya apa? Terus gimana harapannya? Di sini kerjanya apa? Lebih ke sana. Tapi kalau gini, D, datang ya ke kantor ya. Galak gitu ya. Kantor bos, Mr. Sorchan. Tolong siapkan ya arsip ya. Tolong. Gitu. Waduh galak bener nih bos gitu ya. Udah nggak laku kayak gitu. Saya dulu waktu di kerja pertama bos itu deg-degan. Deg-degannya apa ya? Mau dinaikin pangkat apa? Mau demosi apa mosi atau kaget. Karena apa? Kalau bos saya tuh dulu tuh gini, nggak tahu agendanya, agenda pertemuan, datang ke kantor, kaget kan, ini berita baik apa berita buruk ya, kan gitu. Nah sekarang nggak boleh gitu, Dek, nanti datang ya ke kantor saya, kita akan bicara tentang pengembangan karirnya Adek, gitu. Pasti, makasih Pak. Saya terus terang anak milenial tuh sama saya ya seneng gitu, karena ya sebenarnya saya berubah ke mereka
mungkin nggak seneng juga sih, pura-pura seneng juga bisa, cuman jadi inilah generasi milenial juga menghargai senior kok menurut saya sih. Cuma memang dia kesannya cuek ya, nggak anti kemapanan tadi, anti otoritas, tapi manut-manut sih beberapa ya saya lihat sih. Tergantung latar belakang keluarganya sih Pak Arif, ya Bu Elis ya. Iya. Kalau dibesarkan di keluarga yang sopan, santun sih santun, tapi kalau apalagi juga masalah suku, ras gitu pengaruh juga ya. Kalau dia berasal dari luar Jawa misalnya, mungkin kadang-kadang, aduh ngomongnya seperti ini, orang Jawa ngomong, nggak sopan, padahal ya itu. Jadi membedakan juga karakteristik kepribadian ya. Kalau orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang Papua, ini bukan sara loh saya ngomong ya, tetapi maksudnya kita pemetaan dulu nih, suku bangsanya apa, terus kota juga, dia berasal dari kota mana, Banyuwangi, bisa dari Solo, itu lembut, nanti dari Jakarta, dari Bandung, mungkin kalau Jaksel, wah anak Jaksel, ini ngomongnya ke Inggris-Inggrisan lagi. Mister, I want to you, gitu ya. Jadi banyak faktor sih, cuma intinya gini, saya mau ngasih tahu ya, nih, catat kalau yang ini. Sebenarnya semua masalah tuh bisa diselesaikan, menurut saya. Bisa diselesaikan kalau kita mau. Dan semua masalah itu baik jenjang milenial kolonial bisa membuat kita belajar lagi untuk lebih lagi improve. Begitu. Salam sukses luar biasa dari saya Mr. Sorjan. Lanjut Bu. Terima kasih Mr. Sorjan. Berarti intinya Pak, bahwa karakter itu juga dipengaruhi pastinya oleh lingkungan dan pola asuh ya Pak ya. Iya. Tadi pasti pola itu. Nah makanya harus telling story dulu kan ke si anak milenial itu, kamu tuh apa motivasinya, jangan langsung kerja gitu kan, jangan juga. Jadi personal touch itu harus diperbanyak kalau generasi itu. Baik. Kata kuncinya personal touch ya Pak ya. Touch ya, jangan birokrasi, jangan terlalu waduh gitu, susah nanti. Baik, baik. Pertanyaan berikutnya Pak Sorjan, ini dari Bapak Silverster ya. Karakter gen kolonial berbeda dengan gen milenial. Bagaimana cara merubah gen kolonial menjadi milenial dan gen kolonial bisa mengikutinya? Jadi dia bisa menerima begitu. Itu pertanyaan pertama. Kedua, pertanyaan kedua, bagaimana mengubah gaya atau karakter seseorang? Yang pertama tadi gampang ya, udah ngomong sama Pak Niki ya, sama Bu Elis ya. Satu, lihat aja channelnya Mr. Sorjan. Ada di situ. Kenapa saya juga kolonial? Terus terang saya harus terbuka ya, saya juga over 50, saya sudah di atas 50 tahun, tapi bisa saya lihat itu. Nah yang kedua, lihat saja channelnya HR Wiki. Ada di situ ya, caranya mengubah kolonial menjadi banyak banget tuh. Ya. Yang kemarin juga ya, terus itu udah ya jadinya ya. Tapi intinya ada satu sih. Intinya Pak siapa tadi, Silverster ya? Dari Pak Silverster, betul. Yang penting di antara semuanya itu tuh niat. Bapak niat berubah nggak? Itu aja. Kalau nggak ada niat, Bapak cuma ongkang-ongkang, cuma pengen jadi bos, merasa diri sukses, ya udah kayak gitu aja. Nggak maju. Sorry to say gitu, saya ngomong agak tegas nih. Karena saya juga dulu gitu, sebelum masuk 50, saya pikir sudah mencapai semua, saya sudah sukses gitu. Ternyata enggak juga nih. Nanti tuh jenuh Pak Silverster. Kita jenuh, mukanya cemberut, ngamuk-ngamuk. Nih kalau udah ngamuk-ngamuk ya, ngamuk-ngamuk di kantor, ngamuk-ngamuk di keluarga, berarti Anda kurang belajar atau kalau ngamuk-ngamuk itu ke HR Wiki aja gitu, buka channelnya. Jadi kalau ngamuk-ngamuk itu berarti kita harus naik level, oke? Tanya aja Bu Elis ya. Bu Elis nggak ngamuk-ngamuk ya. Ramah nih, keren banget Bu Elis. Kayak Pak Hidayat juga keren. Ya, ini berarti orang-orang yang udah selesai sama dirinya sendiri nih. Terus improve gitu ya. Ya Pak Faiz ya. Nih Pak Faiz juga keren tuh ya. Senyum-senyum terus itu ya nggak ngamuk-ngamuk gitu ya. Ya di sini siapa saja yang ada di sini lah ya. Jadi ciri kalau kita harus menjadi milenial, kalau kita udah bingung, udah cemberut, udah stres, udah apa, berarti kita tidak hidup di zaman ini, gitu. Saya terus terang dengan Zoom ini jadi lebih sibuk sih. Lalu saya juga banyak mentoring online gitu. Orang bilang, Pak, kok Bapak masih bisa hidup? Sembarang lu bisa hidup. Ya gua mah hidup terus, harus lewat nih. Pandemi ini harus lewat. Kenapa?
Simpel aja Pak Superstar, Bu Elis ya, dan teman-teman yang lain di sini, Pak Faiz ya. Saya pengen lihat anak cucu, pengen ngomong cucu nih Bu Elis ya, pengen nikahin anak, simpel aja. Tapi kan harus lewat pandemi dong. Betul. Pandemi mesti dilewatin. Ini banyak yang stres, terus terang. Seusia saya banyak stres, waduh, pendapatan turun 50%, generasi Z, apa. Saya ngomong gini bukan berarti saya menghayal loh ya. Saya juga banyak stres. Benar, saya jujur, saya juga banyak stres. Tapi gimana nih cara mengendalikan stres? Stres kadang bagus juga sih, Pak kita jadi mikir, kan gitu. Gitu ya. Pak Miki itu anti stres, masa sih? Bu Elis gak stres, masa sih? Pak Faiz gak stres, masa sih? Tapi kita bisa memanajemen stres. Begitu ya Pak Parlin ya. Halo, di situ ada. Jadi kita semua bisa melewati masa pandemi ini. Memang Pak Silverter bisa tahu umurnya berapa? Dia nanya, mewakili mana? Kolonial atau milenial? Ya. Tapi ayo kita berimprove terus, kita bisa kok. Bisa kok. Bahkan saya dengan Pak Miki, ya dengan Ibu Elis juga tadi kita cerita, yuk kita buat Indonesia lebih baik. Kalau Indonesia lebih baik, anak cucu kita lebih baik, karena kita rankingnya di atas terus nih. Rank ekonomi keempat terbaik di dunia sebelum pandemi ya. Kemarin juga naik dari level negara yang emerging market naik lagi, dan ayolah jangan nyinyir. Nah itu ya, sudah tahu ya, kelompok nyinyir gitu ya. Ayo jangan nyinyir, ayo kita positive thinking gitu ya. Channel saya channel positif ya, gitu ya Pak Faiz ya. Dia raise hand ke Pak Faiz, silakan. Ya. Nomor 2, tadi apa Bu? Mengubah karakter. Bagaimana mengubah gaya atau karakter? Aduh, hidup, Pak? Harus mentoring ya. Harus mentoring Bu. Gini, ada 2 ya, persoalan itu kan internal sama eksternal ya. Nah kalau internal tadi kan Bapak lihat tuh, kalau dia memang dibesarkan waktu kecilnya nggak ada penghargaan, nggak ada dukungan waktu kecil dari orang tua, agak susah ya Pak. Saya juga ketemu bos ya yang ternyata dibesarkan oleh ibu tiri ya. Keluar ternyata ketika jadi bos, oh makanya mimpin rapat tuh, pokoknya begini. Jadi coba tracking ke masa lalunya deh kalau karakter gitu. Dia lingkungannya seperti apa. Nah kalau karakter membangunnya sekali lagi nih, makasih Pak Silver ya. Saya kasih tahu, jangan di ruang publik, private. Karena itu menyangkut hak seseorang ya. Kita kan nggak boleh melecehkan orang, ngebully gitu ya. Nggak boleh. Kita harus menghargai orang. Jadi kalau mau lakukan pelatihan, tetapi private. Private itu bisa dengan kepala divisinya, kepala bagian ini, kepala bagian misalnya ya, sama anak buah tadi yang mau dirubah karakternya, terus sama kita bosnya. Berarti bertiga ya, cukup atau berempat lah minimal. Jangan di ruang publik. Misalnya negur di rapat, kamu, wah gitu. Misalnya 50 orang, atau di Zoom ini ya, di Zoom ini kita maki-maki, gitu ya, jangan ya. Jadi lebih ke arah private, itu tekniknya. Terus karakter membutuhkan setahun lah ya, setahun 2 sampai 3 tahun saya pernah mentoring orang ya. Tapi kalau traumanya besar, saya dilecehkan masa kecil gitu, saya pernah nangani mentoring orang, mentoring dan konseling, misalnya 2 ya. Kalau konseling itu orang masih ada trauma, itu kan konseling. Nah, kalau naik nanti ke mentoring. Nah, yang Bapak ini juga saya nggak tahu, karakternya ini masuk ke konseling atau mentoring. Kalau mentoring, yang ini kan, yang tema sekarang ini mentoring ya, karena kan pengen sukses. Tapi kan orang-orangnya kan, saya harapkan nggak ada, maaf ya bahasanya, nggak ada gangguan jiwa gitu ya. Nah, kalau ada gangguan jiwa, nanti lari ke spesialis kesehatan jiwa gitu. Atau trauma, misalnya pelecehan masa lalu gitu, itu konseling ruangnya. Lalu nanti ke mentoring. Nah, mentoring itu nanti menghasilkan mentor-mentor, pemimpin-pemimpin, SDM-SDM unggul. Nah, nanti bisnis kita ini bermultiplikasi, Pak. Buka cabang gitu ya. Kayak Gojek, Kaisang itu kan, itu dia buka cabang gimana. Karena kalau SDM kita nggak jadi SDM unggul, excellent, seperti yang kemarin bulan lalu, maka perusahaan kita juga nggak excellent. Kita capek nanti kerja. Bos itu nggak boleh capek, hasil person. Ya, harus pakai strategi dong, ya kan? Yang capek biar anak buah, gitu ya. Gitu. Next. Gitu ya. Jadi let's self improvement ya Pak ya. Let's go to self improvement. Keren kan Pak? Ya. Yes, mantep nih Bu Elis ini. Kemudian juga ini dari Bu Dedeh Pak, ya. Pertanyaannya, bagaimana Pak Sorjan trik untuk merubah sikap yang anti konflik
yang berakibat cepat putus asa, gitu kira-kira. Tadi itu ada Vice raise hand ya Bu ya, Vice hand tangan. Mungkin mau nanya atau gimana tuh ya? Ya, tadi udah Bunda Elis, ini dijawab dulu aja Pak, nanti habis itu baru saya lapor. Oke, nanti setelah itu Pak Faiz ya. Siap, ya. Ini namanya manajemen konflik, Bu Elis. Ya. Jadi sebenarnya kalimatnya yang tepat seperti ini sih, menurut saya. Jangan menghindari konflik, karena konflik itu ada di mana-mana. Itu lebih tepatnya itu menurut saya. Terus kalau anti konflik, nggak mungkin. Mungkin kita, ini maaf ya, agak kasar juga ngomongnya gitu. Mungkin kita tinggal di hutan aja. Tapi di hutan pun nanti, guys yang nanya ini ya, ini sister ya, akan konfliknya sama hewan. Jadi gini, yang benar tuh gini. Nih ceritanya, dari kita atau dari orang lain. Nah, kalau dari orang lain ini siapa nih? Setara atau bos? Dan saya terus terang nikah 20 tahun, itu konflik sering sama istri, sama anak udah mulai gede nih, 18-16 tahun ini udah mulai punya prinsip, sering konflik juga. Tapi persoalannya, manajemen konflik itu biasanya, kalau di self improvement ya, baik lagi saya sebut, itu di kita aja. Jadi, ada yang perlu ditanggapin, ada yang nggak perlu ditanggapin, ada yang hilang, begitu aja. Nah, contoh nih, konflik yang dikatakan karena iri atau sirik gitu ya, itu nggak usah dilayani. Oh, gini, nggak apa-apa. Karena kan tadi, orang kalau diberi label ya, oleh seseorang, kamu nggak sukses gitu. Buktiin aja dengan kesuksesan. Jangan dilawan, jangan ngamuk gitu kita. Jangan emosional. Nah, terus kalau kita mau menyelesaikan konflik ya, pastikan satu ya, orang yang diajak konflik itu sudah janjian. Lalu berbuat janji itu kalau bisa di waktu yang fresh. Jadi jangan, misalnya nih, tadi ada yang mau nyekar tuh, tadi izin, silahkan yang mau nyekar gitu ya. Jangan gini, orang lagi kena kedukaan ya, terus ada konflik di kantor, diajak konflik. Jangan, selesaikan dulu kedukaannya. Udah, siap. Karena begini, balik lagi, orang terjadi konflik tuh kadang telling story lagi nih, masalahnya dari mana nih? Kadang dari masalah rumah ke bawah, hubungan suami istri. Kadang hubungan negara juga. Wah, saya nggak suka Pak Jokowi. Wah, malah dibawa ke kantor lagi. Ya kan? Repot lagi. Banyak faktor. Dia lagi lihat Metro TV, mungkin Kompas TV. Wah, ini Pak, ada kriminal nih Pak, saya gini-gini. Mana dulu. Tetapi yang jelas ya, di generasi milenial, personalitas penting, kita jadi kawan. Iya. Gitu. Terus, make appointment, buat janji, tetapi tepat janji jam berapa, misalnya jam 5 sore, tapi dalam kondisi fresh, Bu Elis. Ya. Kalau dia lagi sibuk, terburu-buru gitu, jangan diajak ngomong, nanti malah tambah konflik. Terus, perhatikan nih, terakhir Bu Elis. Ini kan ada gelombang gini nih, ya kan? Di gelombang ya. Coba selesaikan konflik itu jangan pas kondisi low. Jadi kondisinya nggak stabil, tunggu tenang di atas baru bisa diajak ngomong. Iya. Percuma kalau ngomong dalam kondisi lagi low, lagi masih sensi, bisa disemprot kita. Gitu ya Pak. Banyak sih tekniknya, nanti bolehlah satu sesi dengan Pak Miki manajemen konflik gitu ya. Nanti bisa slide-nya ada 15. Ya, jadi stay tune dengan intinya stay tune terus dengan Miki. Iya. Ya. Nanti ada jawaban-jawaban itu. Ya, Pak Miki. Pak Sorchan, ini waktunya tinggal 5 menit lagi. Tapi memang masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Kayaknya nggak ada yang left tuh. Lanjut aja, lanjut. Go. Ya, semua 70 ini peserta. Energinya masih penuh nih, energinya nih. Iya. Ya, izinkan satu lagi pertanyaan, Pak. Satu lagi. 10 lagi saja. Boleh. Yuk, 10 lagi. Iya, singkat saja. Ini dari Ibu Nurul. Beliau sebelum Pak Faiz ya. Belum Pak Faiz ya. Ibu Nurul tahun ini mendapat kesempatan menjadi masuk ke dalam level manajerial, Pak. Wes, mantap. Selamat ya. Ibu Nurul, selamat. Ya. Tapi usianya masih 20 tahunan, Pak. Dan beliau merasa belum siap untuk masuk ke dalam level manajerial. Kemudian
Ya. ini merasa ingin mengundurkan diri, ya. Bagaimana Pak sikap saya seperti ini? Mohon masukan dari Pak Sorchan, gitu kira-kira Pak. Saya terus terang, nih satu ya, Bu Diah ya, Mbak Diah, Dek Diah. Bu Nurul Pak. Bu Bu Nurul Nurul. Pak. Jangan pernah ada di kamus hidup kita mengundurkan diri. Wow, saya ngomong jangan. Ya. Tapi kalau mempertimbangkan boleh. Karena begini, kata pengunduran diri itu menurut saya lagi ya, ini sangat pribadi ya Bu Elis ya, untuk Bu Nurul ya. Cenderungnya itu kita membuang kesempatan rezeki dari Gusti Allah SWT. Kalau saya sih gitu. Itu ada tantangan kesuksesan tuh. Sang pencipta kehidupan sayang. Nah, mungkin menurut saya, telling story lagi nih ke bosnya, Bu Nurul. Aku nih masih umur 20 tahun nih. Bener nih aku masuk ke manajerial. Nanti yang dipimpin generasi 40-50 tahun. Wah, kalau yang dipimpin Bu Elis, Pak Hidayat, Pak Miki, Pak Sorchan enak. Ya. Kolonialnya tapi milenial. Nah, semua orang di umur 20 masih ragu. Saya juga ragu. Bu Elis juga ragu, saya yakin lah ya. Tapi seiring dengan kehidupan, tantangan tuh harus dihadapin loh. Harus. Waduh, ini ngomongnya udah agak kejam ini ya. Harus. Supaya kita berimprove lagi. Kalau masalah gagal itu adalah salah satu proses kesuksesan yang tertunda kan. Ya. Tapi kalau kita takut gagal dan gak pernah mencoba, Anda akan gagal selamanya. Gak mau kan? Gak mau. Oke, itu aja sih singkatnya. Bisa panjang, bisa singkat, saya singkatin. Ya. Terima kasih. Terakhir, pertanyaan terakhir dari Pak Faiz, silakan singkat, padat, jelas. Saya harap nggak terakhir nih karena nggak pada live nih. Ya. Waktunya Pak yang membatasi kita. Sebetulnya kita ingin bersamaan terus. Nah, ini Pak Faiz ini mirip saya nih. Saya kalau ketemu Pak Faiz ini agak ini Bu, sensitif Bu. Bu Elis, pegang karena sama-sama ganteng Bu. Oke, thank you banget Bunda Elis, Om Miki, Om Hidayat, Om Sorchan, semua guru-guru saya semua nih. Kesuksesan itu tergantung dari sikap, always positive thinking about anything, jangan pernah memasukkan hal yang negatif. Ada seseorang yang sharing kepada saya, dia sukses secara pribadi di personal perusahaan, Om Sorchan. Jadi, tapi dia sharing ke saya, Mas Faiz, saya merasa kenapa saya tidak bisa mengendalikan emosi saya pada saat saya di keluarga. Jadi dia terkenal di lingkungan kantor itu orang yang wise, orang yang golongan kolonial, tapi bisa nyampur sama milenial. Terus kalau ada milenial yang aku anggap ini benar-benar bermasalah, anaknya dia bisa rubah. Tapi pada saat dia sharing ke aku, saya gagal di keluarga. Jadi pada saat saya pulang ke rumah, entah kenapa selalu emosi saya naik, apalagi terhadap anak-anak saya. Nah ini advice nih, maksudnya sharing gimana nih Om Sorchan nih. Gitu. Singkat padat pokoknya Bunda Elis. Singkat padat. Jadi begini Pak Faiz ya. Langsung ya Bu Elis ya, saya jawab ya. Silakan Pak, silakan. Jadi kalau di self improvement, kesuksesan itu harus semua bidang Pak Faiz ya. Keluarga sukses, pekerjaan sukses, di komunitas masyarakat sukses, bahkan bisa bermanfaat bagi sesama. Berarti tadi rekannya Pak Faiz itu belum sukses. Jadi banyak pendekatan ya di self improvement psikologi ataupun karir. Yang sekarang ini trennya memang banyak sekali saya temui juga klien-klien saya. Mereka itu tidak seimbang antara pekerjaan dan keluarga. Nah ini bahaya ini. Menurut saya agak bahaya. Sekarang saya nanya, kita bekerja untuk siapa sih? Tahu nggak? Suatu saat kita akan jadi pensiun. Ninggalin semua teman-teman kita. Ya kan? Tapi keluarga kan nggak kita tinggalin, nggak pernah, ya. Dia terus ada di kita. Bahkan di self improvement keluarga itu memberikan rasa aman, gitu. Jadi rasa teguh benar. Karena tempat yang paling aman harusnya keluarga. Kalau keluarga nggak tempat yang paling aman, berarti itu bibit bisa perselingkuhan, bisa cerai. Tapi apakah dengan kita pindah pasangan? Pindah rumah, di situ juga nggak ada masalah, kan enggak kan? Ini harus kita wise loh. Balik lagi ke tadi konflik tadi,
mungkin kan ada konflik nih sama anak. Yuk kita selesaikan. Tetapi pendekatannya beda dengan di kantor. Ya, betul. Kalau kita sudah masuk pintu gerbang rumah, saya dengan istri juga, istri saya manajer juga, ya manajer marketing di sebuah perusahaan ya. Kita udah ngomong nih, pintar-pintar, dia juga S2, saya S3 kan. Masa nanti di rumah tiba-tiba anak 18, yuk kita Zoom meeting gitu. Ayo PowerPoint kamu apa? Masa PowerPoint? Pak, Bapak mau masak apa? Pakai PowerPoint dulu, menunya apa? Kan nggak gitu kan? Semua atribut di kantor ditanggalin, Pak Faiz. Yuk kita jadi papa. Makanya tadi kan saya ngomong coba, atribut saya apa yang Ibu Elis bacakan? Saya seorang ayah, daddy. Saya lebih suka itu. Anak saya yang 16 cantik banget tuh cewek. Yang laki-laki ganteng banget. Menurut saya, maksudnya versi saya karena anak saya gitu. Nah, terus saya jadi suami buat istri saya. Lihat ya itu atribut itu. Suami berarti ke istri kan. Tapi kalau ayah ke anak. Tapi kalau anak saya ke mertua saya masih hidup dan kami berrelasi. Mertua saya juga salah satu manajer di perusahaan BUMN, udah pensiun sekarang. Ya kita share juga. Tapi kembali lagi, situasi rapat di kantor udah nggak ada. Nggak mau, saya lebih suka no official gitu. Bahkan saya pun di office juga nggak official. Nih Bu, kelemahan saya. Ya. Saya ngaku, saya sangat tidak official. Ya, tampilan saya pun nggak official banget gitu sebenarnya. Dan di rumah benar-benar dibuat happy, no official. Tapi kalau di office kita official memang. Rapat mesti official ya, disediain sama admin kita rapat. Ini juga Zoom ini kan bisa official, bisa setengah official lah ya. Artinya perlu dilihat konteksnya, Pak. Itu panjang apa dikit tadi saya ngomong ya? Lumayan panjang deh. Baik, Pak. Silahkan. Ya karena gini, Bu Elis sama Pak Faiz ya, kalau mau lebih detail lagi memang lebih baik japri sih menurut saya. Karena saya juga nggak nangkep masalahnya lebih tajam gitu, itu persoalannya. Jadi masih menerawang gitu. Tapi nggak apa-apa. Mungkin moga-moga permukaan-permukaan itu bisa dapat gitu. Kayak tadi Bu Nurul, Pak Faiz ya, dan lain-lain. Ya, silakan. Bapak Ibu sekalian boleh langsung japri ke Pak Sorchan dan ke Pak Miki begitu ya untuk hal terkait dengan bagaimana pengembangan diri kita dalam karir maupun dalam lingkungan sosial kita. Bapak Ibu sekalian, Pak Miki, Pak Sorchan, karena waktu sudah mengejar kita, ini sudah hampir jam 15.30 kita memang mendapatkan waktu yang terbatas. Ini menarik sekali topik ini dan topik-topik sebelumnya tentunya. Nah, sebelum di closing ya, saya juga ingin mengingatkan, tolong form feedback jangan lupa diisi dan dilihat di grup sementara kita di Future Job Career Sukses dan Career Path yang sudah ada begitu. Jangan lupa feedbacknya. Ini waktu sudah pas sekali. Saya boleh Bapak Ibu sekalian untuk merimain lagi tadi beberapa materi keren yang sudah disampaikan oleh Pak Sorchan, bahwa pentingnya kita memadukan hard skill dan soft skill. Betul. Ya, untuk kita tiba paling dulu di masa depan dengan menyediakan manfaat tertentu kepada mitra-mitra kita. Siapapun klien kita, customer kita, begitu kira-kira. Dan kedua, pentingnya sikap dalam menunjang karir atau kehidupan sosial, karena sikap itu dapat menentukan cara kita memandang hidup. Kemudian sikap itu dapat menentukan relasi atau hubungan kita dengan sesama. Kemudian dapat mengubah masalah menjadi hikmah tadi, ya. Sikap juga memberikan sudut pandang positif bagi kita secara extraordinary, begitu ya. Terakhir, sikap itu menentukan perbedaan kesuksesan dan kegagalan. Tinggal kita mau pilih sukses atau gagal. Kira-kira seperti itu. Dan tentu kita semua peserta webinar sore ini yang berbahagia, kita ingin menuju sukses bersama. Begitu. Ya. Dan sekali masa lagi, depan cerah. Masa depan cerah. Kita beri aplaus dong buat Pak Sorchan. Terima kasih sekali. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada Pak Miki yang sudah memfasilitasi ini.
Jangan lupa stay tune terus di grup kita ya dengan Pak Miki. Semoga ini memberikan kemanfaatan untuk sesama. Begitu Oke, ya. luar biasa Bu Elis. Jadi saya tambah dikit, tolong videonya dibuka ya. Ya. Jadi kita untuk perpisahan. Sesi foto ya Pak. Kita ambil videonya, kita foto ya. Dan jangan lupa isi form feedback ya. Dan terakhir saya tutup, tadi Bu Elis juga singgung ya dari pemaparan dari Mr. Sochan, yaitu antara soft skill dan hard skill ya. Yang ketiga, sebenarnya ada ketiga, masalah mental ya. Mental itu termasuk itu sikap, emosi, dan motivasi. Mungkin nanti ada topik tentang emosi dan motivasi untuk membentuk yang unggul. Oke, terima kasih semua. Betul Pak. Jadi semua kita harus mindset kita beranjak Pak ya, menjadi mindset global ya Pak ya. Berarti tadi pertanyaannya saya di PowerPoint, masa depan suram apa cerah? Cerah dong. Cerah senyum kita sekarang di dalam foto session. Kita semua tampilkan foto ekspresi kita dengan optimisme, begitu Pak Miki? Optimisme, betul. Iya, benar. Mari kita senyum semua dengan semangat. Senyum. Saya kembalikan kepada Pak Miki sebagai host di acara ini. Tidak lupa kami semua mengucapkan terima kasih. Semoga berkah untuk Miki Wikipedia. Oke. Jadi dengan berakhirnya acara ini saya tutup secara resmi. Terima kasih. Selamat malam minggu. Selamat malam minggu. Terima kasih semua Papa Is.